Hari ini kita akan membaca dari Injil Lukas. Mari kita membaca Lukas pasal yang kedua. Lukas pasal yang kedua, saya mengajak kita melihat ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-14. Lukas 2 ayat 11 sampai 14. Saya bacakan bagi kita semua. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mohon anugerah-Mu, sehingga kami benar-benar mengerti apa yang Tuhan perhadapkan kepada kami. Seperti yang Tuhan nyatakan lewat Musa, di depan kami ada hidup dan kematian. Tuhan memerintahkan kami untuk memilih hidup. Dan kami rindu untuk menjalaninya ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan firman kepada kami, sehingga segala langkah yang kami ambil adalah langkah di dalam hidup yang berkelimpahan, menuju kepada akhir yang Tuhan sudah rancangkan. Kiranya Tuhan tolong hamba-Mu yang hina ini, biarlah lewat anugerah dari Roh Kudus, Dia boleh menyampaikan isi hati Tuhan kepada setiap kami. Berkati setiap kami yang hari ini datang beribadah kepada Tuhan. Biar tidak satupun dari kami yang Tuhan kecualikan dari berkat. Berikan firman-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, di dalam kitab Ulangan, Tuhan melalui Musa mengatakan, hari ini aku menghadapkan kepadamu dua jalan. Ada hidup, ada mati. Ada berkat, ada kutuk. Pilihlah hidup, jangan pilih mati. Kita adalah orang-orang yang selalu akan mendapatkan kemungkinan untuk menjalankan kehidupan di dalam cara yang beragam. Ada alternatif cara yang terhadapkan di depan kita yang kita harus pilih. Ketika Yosua masuk ke tanah Kanaan, lalu dia memenangkan sebagian dari tanah itu untuk Israel. Tuhan berkata lewat dia, dan dia berkata kepada seluruh orang-orang Israel, pilihlah pada hari ini kamu mau beribadah kepada siapa. Pilihan adalah sesuatu yang Tuhan tuntut untuk kita lakukan, dan memilih dengan benar adalah sesuatu yang memerlukan hikmat. Bagaimana berhikmat? Bagaimana tahu mesti pilih yang mana dari dua jalan yang Tuhan hadapkan? Seorang bernama Barry Schwartz mengatakan ada paradoks di dalam pilihan. Makin banyak pilihan, makin jiwa manusia tertekan. Andai tidak ada pilihan, andai hanya satu jalan, andai cuma satu cara, andai cuma satu probabilitas, maka saya tidak akan mengalami kesulitan. Tetapi karena ada banyak pilihan, saya mengalami kesulitan. Ada perasaan takut untuk memilih, dan ada perasaan menyesal setelah memilih. Waktu saya sudah jalani pilihan saya, pilihan mau hidup untuk lakukan apa, mau hidup di tempat mana, mau hidup bersama dengan siapa, mau hidup melakukan apa. Waktu sudah ambil pilihan, mulai pikir, apakah pilihan saya benar? Andai sebelumnya tidak ada pilihan, hanya satu, tentu saya akan lebih bersuka cita. Tapi saudara sekalian, di dalam dunia ada pilihan. Satu pilihan yang dari Tuhan, satu lagi adalah akibat kejatuhan manusia. Di dalam Alkitab diberitakan tentang fakta kejatuhan. Manusia jatuh dalam dosa, dan karena kejatuhan di dalam dosa, manusia membuat alternatif hidup yang bukan dari rencana Tuhan. Ini sesuatu yang sangat sulit untuk dipahami. Tuhan mengizinkan jalannya bukan satu-satunya jalan yang mungkin dipilih oleh manusia. Tuhan mengizinkan dirinya bukan menjadi satu-satunya opsi untuk manusia beribadah. Tuhan mengizinkan ada opsi lain, ada jalan lain, ada cara lain. Tapi jalan lain, opsi lain, dan cara lain ini bukan di dalam keinginan hati Tuhan.
Tuhan tidak menghendaki manusia tersesat. Tuhan tidak kehendaki manusia memilih yang salah. Tetapi Tuhan memberikan kepada manusia kemungkinan untuk melakukan kesalahan ini. Kemungkinan untuk pilih opsi yang salah. Beberapa pemikir penting di dalam sejarah Kristen coba gali, renungkan, dan pahami kenapa Allah kita adalah Allah yang mengizinkan ada alternatif. Kenapa kalau Tuhan berkuasa dia tidak tutup jalan yang lain? Ada banyak pertanyaan yang bertanya hal yang adalah variasi dari pertanyaan ini. Kenapa di Taman Eden mesti ada ular? Bukankah ini alternatif pemikiran? Bukankah kalau ada satu sumber dari Tuhan dan tidak ada sumber dari yang lain, manusia akan bebas dari dosa? Mengapa ada ular? Mengapa ada alternatif lain? Mengapa ada opsi lain? Nah, seorang bernama Agustinus merenungkan tentang hal ini, lalu dia menekankan keindahan untuk menjalankan opsi yang benar sebagai bentuk cinta kasih kepada Tuhan dan sebagai bentuk kemenangan dari Tuhan kepada kita menaklukkan apa yang jahat dan rusak. Saudara sekalian, ketika kita ada di dalam dunia, kita ada di dalam kondisi menjalani kehendak Tuhan yang real, dan hal di luar itu merupakan fenomena yang sifatnya tidak real. Sesuatu yang tidak merupakan keberadaan yang sejati. Nah, ini di dalam pikiran Agustinus. Dia memahami keberadaan sebagai sesuatu yang mengalir dari keberadaan Tuhan. Keberadaan tidak bersifat hanya sekadar spasi, hanya sekadar ruang. Keberadaan adalah sesuatu yang bersifat tempat. Nah, saudara sekalian, ini perlu kita bedakan. Ruang dan tempat, bedanya apa ya? Ruang adalah sesuatu yang kita bisa tempati, tapi tidak tentu jadi tempat. Space itu bukan place. Kita perlu place, bukan space. Di dalam zaman ini kita mengatakan, give me some space. Saya mau ada ruang bagi saya. Tapi saudara, jika engkau tidak punya place, kamu tidak mungkin menikmati space. Nah, itu sebabnya bagi Agustinus, keberadaan tidak bisa dipisah dari Tuhan. Keberadaan yang real adalah keberadaan yang melanjutkan keberadaan Tuhan di dalam seluruh kemuliaannya. Allah adalah Allah yang ada, dan Allah menjadikan sesuatu di luar dirinya secara kait dengan keberadaan dia. Nah, adakah keberadaan lain di luar itu? Harusnya tidak ada. Tapi kenapa bisa ada? Ini merupakan penyimpangan dari keberadaan yang asli. Keberadaan yang merupakan pilihan lain selain Tuhan adalah keberadaan yang terdistorsi. Dan setiap keberadaan yang terdistorsi, dia bukan keberadaan yang real. Maka di dalam pikiran Agustinus, sebenarnya kurang tepat mengatakan kalau Allah memberikan kepada kita opsi. Karena sebenarnya cuma satu pilihan, yaitu Tuhan dan jalannya. Sedangkan pilihan di luar dia adalah bukan Tuhan dan bukan jalan. Dengan demikian pasti bukan hidup. Nah, ini sesuatu yang sangat penting untuk kita tuntas pahami. Saudara punya opsi kah? Sebenarnya tidak. Tapi di dalam kebodohan kita, kita membuat opsi lain yang secara keberadaan tidak berkait dengan keberadaan Tuhan. Di dalam filsafat Yunani, orang mulai memikirkan tentang sains melalui merenungkan tentang ontologi. Ontologi adalah filsafat tentang keberadaan. Mengapa ada segala sesuatu? Apakah natur atau hal pembentuk awal dari segala sesuatu? Inilah permulaan dari filsafat barat, pencarian arke. Filsafat barat tidak dimulai dengan moralitas dulu, juga tidak mulai dengan pengertian tentang bagaimana hidup. Tapi filsafat barat dimulai dengan pertanyaan, apakah segala sesuatu ini secara naturnya? Bagaimana saya bisa memahami arke atau permulaan dari segala sesuatu? Jadi inilah yang mendorong orang berpikir. Waktu melihat langit, waktu melihat bintang-bintang di malam hari, waktu melihat samudra yang begitu luas, waktu lihat pegunungan, waktu melihat segala keberadaan yang besar dan kecil, manusia mulai bertanya, dari manakah segala sesuatu ini? Maka sains dan filsafat barat dimulai dengan pertanyaan, apa yang memulai segala sesuatu? Ini merupakan sesuatu yang dikritik oleh Herman Dooyeweerd dan juga Herman Bavinck. Ini dua Herman.
Jika di antara saudara ada lagi Herman, saudara jadi orang ketiga bernama Herman pada hari Minggu ini. Nah, saudara sekalian, ketika Dooyeweerd dan juga Bavinck merenungkan tentang filsafat Yunani, mereka sadar filsafat Yunani tidak memulai penyelidikan filosofisnya di dalam konsep relasional. Tidak ada pengertian tentang pencipta. Yang ada adalah pengertian tentang keberadaan yang mampu diselidiki, keberadaan yang bisa ditelusuri, keberadaan yang bisa dipikirkan sebagai permulaan dari segala sesuatu. Maka otomatis orang-orang Yunani di dalam perkembangan filosofi memulai dan meneruskan pikiran tentang apa itu ada, bagaimana bisa ada, natur apa yang membuat ada menjadi ada. Inilah yang kemudian berkembang menjadi ilmu pengetahuan. Bagaimana mengerti gerak, bagaimana mengerti sifat dari setiap benda, bagaimana mengerti keberadaan dari setiap benda. Nah, saudara, penyelidikan seperti ini membuat manusia berpikir tentang ada di dalam keadaan yang mandiri dari Sang Pencipta. Nah, maka filsafat mesti dibenahi. Itu sebabnya di dalam tradisi yang disebut tradisi filsafat reformational filosofi, yang mau dipikirkan adalah bisakah kita mundur balik lalu mulai pikir ulang tentang semua yang dipikirkan filsafat barat, tetapi di dalam cara Kristen. Bisakah kita kembali ke pertanyaan-pertanyaan awal dari filsafat Yunani, tetapi kita melakukannya dengan kepercayaan penuh bahwa Alkitab menjawab setiap pertanyaan ini. Nah, maka reformational philosophy berusaha membuat cara pikir yang baru. Bagaimana memahami ada? Ada adalah ciptaan. Dan Tuhan adalah yang membuat ada menjadi ada. Dialah Sang Pencipta. Itu sebabnya relasi antara pencipta dan ciptaan ini menjadi titik dasar yang penting di dalam filsafat reformational. Dari mana filsafat ini berkembang? Tentu dari Alkitab. Tapi pemikir yang mendorong pikiran ini mulai muncul adalah seorang bernama John Calvin. John Calvin mulai pikir tentang keberadaan dan dia menolak untuk berspekulasi tentang apa itu ada. Dia mau kembali ke Alkitab. Kenapa berspekulasi? Kita tidak tahu dan kita tidak mungkin mendapatkan kebenaran melalui berspekulasi. Kalau begitu bagaimana bisa tahu tentang keberadaan? Mari kembali ke Alkitab. Dan kitab Kejadian pasal yang pertama langsung memberi jawaban bagi pertanyaan ini. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. In the beginning, arke dari segala sesuatu ada di dalam kisah penciptaan. Ini dipahami dengan jelas oleh Yohanes yang menggunakan kata yang sama. En arke en hologos. Di dalam permulaan adalah perkataan atau adalah Sang Firman. Nah, maka arke yang dicari-cari oleh orang Yunani akhirnya mengalami kebuntuan. Sehingga orang Yunani mengatakan, saya pesimis kalau pencarian ada itu berguna. Nah, ini mulai muncul di zaman seorang bernama Sokrates. Kenapa kita bahas tentang ada? Karena kita tidak mungkin tahu kok. Lebih baik kita bahas tentang bagaimana diri saya mengetahui cara saya berpikir. Dari ontologi mulai beralih ke epistemologi. Apa itu ontologi? Pengertian tentang ada. Apa itu epistemologi? Pengertian tentang bagaimana saya bisa tahu kebenaran dan bagaimana saya bisa melegitimasi cara tahu kebenaran itu. Ini epistemologi. Lalu dari epistemologi masuk ke moral. Dari moral masuk ke praktek hidup di dalam tradisi kelompok Stoik. Di sini kita lihat filsafat bergerak dengan menegasi pergumulan filosofi sebelumnya. Epistemologi muncul dengan mengatakan ontologi tidak penting. Etika muncul dengan mengatakan epistemologi itu hopeless. Kemudian praktek hidup muncul dengan mengatakan moralitas itu adalah hal yang sifatnya fleksibel dan sifatnya adalah tidak mutlak melainkan relatif. Nah, maka kita lihat perkembangan tradisi dari pemikiran berkembang dengan cara meniadakan yang sebelumnya. Nah, maka orang-orang di dalam tradisi reform mulai berpikir, ini enggak baik. Masa sih kita mengembangkan sesuatu dengan membatalkan perkembangan sebelumnya? Kenapa perkembangan sebelumnya dibatalkan? Oh, karena salah beranjak, salah mengambil langkah, salah berpikir. Karena engkau tidak berpikir tentang relasi antara Tuhan dan ciptaan, maka penemuanmu tidak bisa lanjut.
Saudara, ini menyedihkan sekali kalau kita menemukan sesuatu, berusaha mengembangkannya, dan menemukan makin dikembangkan, ternyata sesuatu yang ditemukan itu makin tidak berguna. Nah, ini mungkin terjadi di dalam sains, ini juga mungkin terjadi di dalam penulisan, misalnya tesis. Ini peringatan untuk Pak Adi. Apa tesisnya? Mau bahas ini. Aplikatif atau tidak? Mungkin ya, mungkin tidak. Waktu sudah pelajari, sudah baca, sudah tulis bab, ternyata nggak bisa. Waduh, mesti rubah judul, mesti ubah lagi tesis awal. Ini rumit sekali, membuat tekanan hidup yang berat. Maka kita perlu berdoa untuk Pak Adi, supaya tekanan hidup yang beratnya tidak membuat dia tertekan, tapi membuat, dan juga tidak membuat orang sekitar dia tertekan. Nah saudara, kenapa ontologi mesti diabaikan untuk epistemologi? Karena ontologinya salah. Kenapa moralitas mesti ditekankan dengan cara mencurigai epistemologi? Karena epistemologinya salah. Kenapa praktek hidup harus dilakukan dengan merelativisasi moral? Karena moralnya, prinsipnya juga salah. Nah itu sebabnya kita perlu kembali kepada pemikiran Kristen. Perlu kembali ke tokoh-tokoh di dalam sejarah gereja. Agustinus itu penting, Thomas Aquinas itu penting, John Calvin itu penting, Abraham Kuyper itu penting. Dan di atas semuanya, menjadi dasar dari semua pemikir ini, Alkitab mutlak penting. Nah itu sebabnya mari pikir ulang, apa itu ada? Berdasarkan kitab suci. Keberadaan adalah dari Tuhan yang mencipta. Maka sumber pengetahuan tidak harus membatalkan ontologi. Sumber pengetahuan dari mana? Tuhan yang mencipta juga Tuhan yang mewahyukan. Tuhan yang mencipta juga Tuhan yang menjelaskan tentang ciptaannya. Kalau begitu ontologi, ada relasi antara Tuhan pencipta dengan ciptaan. Epistemologi tidak perlu membatalkan ontologi. Lanjut. Kalau Tuhan adalah pencipta, Tuhan juga adalah pewahyu. Jika dia menjadikan semua dengan firman-Nya, maka firman-Nya akan bisa kita selidiki untuk memahami natur dari segala sesuatu. Dari epistemologi, bisakah kita melihat hal yang berkait dengan moralitas, keadilan, cinta kasih, dan relasi sosial? Bisa. Karena Tuhan yang menata seluruh bintang-bintang di langit juga adalah Tuhan yang menata seluruh kehidupan manusia. Maka moralitas mengalir dengan mulus dari epistemologi Kristen. Lalu moralitas mengalir keluar menjadi praktek hidup yang juga limpah dan tidak meniadakan konsep sebelumnya. Nah itulah sebabnya pemikiran Kristen sangat penting. Kalau pemikiran Kristen sangat penting, orang Kristen harus mau berpikir. Orang Kristen mesti bisa sumbangsikan pemikirannya ke tengah-tengah dunia yang terus-menerus menegasi pemikiran sebelumnya. Nah itu sebabnya jadilah orang Kristen yang mau gali, yang mau mengerti, yang mau tuntas memahami bagaimana firman Tuhan berguna untuk cara pikir di tengah-tengah dunia ini. Nah saudara sekalian, kalau begitu keberadaan diciptakan oleh Tuhan, seluruh keberadaan ini harusnya ada di dalam rancangan Tuhan, harusnya ada di dalam kehendak Tuhan. Dan Tuhan yang baik tentu menghendaki hal yang baik. Kalau begitu dari mana keberadaan yang jahat? Dari mana penyimpangan dari rencana awalnya Tuhan? Ternyata dari dosa. Dari manakah dosa berasal? Saudara, Agustinus tidak memberikan pengertian yang sifatnya detail, karena Alkitab juga tidak memberikan penjelasan yang sifatnya tuntas dan detail tentang asal-usul dosa. Kalau ditanya, dari mana dosa? Alkitab mengatakan dari pribadi yang mau berontak kepada Allah. Di dalam tradisi Yahudi, pribadi pertama yang berontak kepada Allah, atau mungkin kelompok, kita nggak tahu kelompok atau pribadi, adalah yang disebut dengan setan. Setan ini bukan merujuk kepada satu orang, satu pribadi saja, tapi sekelompok dari makhluk surgawi. Siapakah kelompok surgawi ini? Kalau kita menelusuri pemikiran dari Second Temple Judaism, ternyata kelompok ini sangat beragam. Yang berontak kepada Tuhan, kenapa bisa begini beragam? Dari kelompok yang disebut dengan malaikat, sampai kepada makhluk surgawi yang mulia bernama kerubim. Ternyata dari kelompok ini ada yang berontak kepada Tuhan. Dari mana permulaannya? Alkitab tidak memberikan penjelasan. Alkitab diberikan kepada kita di dalam situasi sudah ada pemberontakan. Tapi pemberontakan tidak mungkin disebut keberadaan alternatif. Karena hanya Tuhanlah yang ada sebelum ada segala sesuatu. Kalau kejahatan ada dalam level yang sama dengan Tuhan, maka kejahatan itu diinisiasikan oleh Dia yang setara dengan Tuhan. Dan ini gak mungkin. Maka hanya ada Allah, Tritunggal. Lalu setelah itu ada seluruh ciptaan. Dan di dalam kemandirian ciptaan terjadi kejatuhan. Seorang pemikir dari Heidelberg University
bernama Michael Welker. Dia adalah salah satu murid dari Jürgen Moltmann. Welker mengatakan kemandirian ciptaan ini sesuatu yang jelas diberikan oleh kitab suci. Bahwa Allah di dalam kedaulatannya mengizinkan ciptaan berbagian di dalam kedaulatannya. Waktu Tuhan mencipta, Tuhan menjadikan segala sesuatu ada dari perkataan mulutnya. Tapi setelah ada segala sesuatu itu dilibatkan oleh Tuhan untuk melanjutkan ciptaannya. Misalnya ketika Tuhan menciptakan pohon dan seluruh tanaman di darat, Tuhan tidak mengatakan jadilah pohon. Tuhan mengatakan hendaklah tanah mengeluarkan tunas. Maka dari perintah Tuhan dan dari keterlibatan tanah ada tunas. Nah, ini memberikan penjelasan yang lebih tuntas dari apa yang sudah dimulai oleh Agustinus. Kalau begitu kejahatan muncul dari mana? Muncul dari keterlibatan ciptaan ke dalam kedaulatan Tuhan. Namun ciptaan memutuskan untuk mandiri justru setelah dilibatkan di dalam kedaulatan Tuhan untuk melanjutkan ciptaan. Nah, disinilah kekacauan terjadi. Saudara diberikan mandat dan diberikan keterlibatan, tapi setelah dilibatkan justru menjadi kacau. Inilah yang merusak. Saudara, Adam dan Hawa dicipta dan dilibatkan. Engkaulah yang menjadi gambar Allah. Engkaulah yang akan menamai seluruh tanaman, seluruh binatang, dan seluruh ekosistem di dalam Taman Eden. Setelah itu engkau akan terus beranak cucu, bertambah banyak, dan menyebar dan penuhi bumi. Engkau penuhi bumi dan engkau taklukkan bumi. Ini keterlibatan dalam kedaulatan Tuhan. Tuhanlah yang penuhi bumi dengan kuasanya. Tuhanlah yang membuat bumi begitu limpah lewat pekerjaannya. Tapi sekarang manusia dilibatkan. Nah, keterlibatan ciptaan ke dalam kedaulatan Tuhan, inilah yang potensial menyebabkan dosa. Potensi, bukan diciptakan. Maka waktu ciptaan dilibatkan di dalam kedaulatan Tuhan menangani ciptaan, maka ada yang miss. Yaitu ketika ciptaan bukan tunduk kepada kedaulatan Tuhan, lalu berbagian di dalamnya. Melainkan dia membuat keberadaan sendiri dengan memberontak kepada Tuhan. Nah, keberadaan di luar apa yang Tuhan rancang, ini keberadaan yang sifatnya palsu. Nah, inilah yang dipahami oleh Agustinus. Jadi kalau dikatakan ada dua jalan, ada jalan hidup dan ada jalan hidup B. Bukan, adanya adalah jalan hidup dan satu lagi mati, bukan hidup. Lalu bagaimana dengan berkat dan kutuk? Ada dua jalan. Yang satu adalah berkat, yang satu bukan berkat alternatif, tetapi kutuk. Nah, dari sini Agustinus memberikan sumbangsi penting sekali. Tuhan tidak pernah memberikan opsi kepada manusia, Tuhan memberikan peringatan, bukan opsi. Ada dua jalan di depanmu, ini bukan opsi. Tuhan gak bilang, kamu suka yang mana? Oh, aku sukanya yang mati Tuhan. Oh, silahkan, nikmati mati, nanti kabari gimana rasanya. Gak bisa. Tuhan mengatakan, yang ini hidup, yang ini mati. Sama dengan Yosua. Yosua tidak memberikan opsi. Kamu sukanya Tuhan atau Baal? Kamu sukanya Tuhan atau dewa-dewa Bel? Kamu sukanya Tuhan atau berhala dari Efrat? Tidak. Yosua katakan, mana yang kamu mau sembah? Dewa-dewa dari nenek moyangmu yang sudah meninggalkan daerah Efrat? Atau dewa-dewa dari tanah Kanaan yang sudah tanganmu hancurkan kuilnya dan tanganmu sendiri hancurkan patung-patungnya? Atau engkau mau menyembah Tuhan yang memberikan engkau kemenangan? Saudara, ini kan bukan opsi ya. Kalau saudara marah sama anak lalu mengatakan, kamu mau bertobat atau dipukul? Itu kan bukan opsi. Lalu anak pikir-pikir, saya pilih dipukul aja. Enggak, itu bukan opsi, itu peringatan. Nah, maka Tuhan mengatakan cuma ada satu. Mari jalani hidup di dalam kehendak Tuhan. Tetapi manusia berpaling dari Tuhan dan memilih untuk menjalani kehidupan yang merupakan variasi dari Tuhan. Nah, variasi ini muncul dari mana? Alkitab mengatakan ini muncul dari keputusan manusia untuk menjadi mandiri dari Tuhan. Muncul dari mana? Dari pilihan manusia. Pilihan itu pertama kali dicetuskan lewat bagian mana dari diri manusia. Manusia punya mata, apakah dari mata muncul? Agustinus mengatakan dari mata muncul pengamatan. Tapi pengamatan ini menjadi salah karena ada hati. Nah, jadi saudara, hati manusia mempertimbangkan apa yang mata lihat. Hati manusia mempertimbangkan apa yang telinga lihat. Hati manusia diberikan bagian oleh Tuhan di dalam kedaulatannya untuk menjalankan pilihan di dalam kasih. Supaya di dalam kemandiriannya, hati manusia tunduk kepada Tuhan. Ini merupakan relasi yang indah. Di dalam pengertian Agustinus, jiwa manusia, jiwa diwakili oleh hati ya. Jiwa manusia akan menjadi tentram dan tenang jika dia beristirahat di dalam Tuhan.
Jadi saudara sekalian, Tuhan menciptakan sebuah perjalanan bagi jiwa manusia. Perjalanan dari titik awal dia sadar dia ada, sampai perjalanan final dia sadar bahwa adanya dirinya dan adanya Tuhan ternyata satu di dalam kasih dan ikatan perjanjian. Nah, maka ada perjalanan bagi jiwa. Jiwa manusia memulai titik start perjalanan lewat celik dan sadar, saya ada. Waktu dia sudah sadar, dia melanjutkan perjalanan dengan kesadaran interaktif, ada keberadaan di luar diri saya. Maka hati manusia atau jiwa manusia mulai berinteraksi. Ketika manusia itu hidup, dia mulai sadar selain saya ada papa mama, selain saya ada orang-orang di sekitar saya. Dan orang-orang di sekitar saya ternyata mencintai saya. Aku merasa sangat menikmati keberadaan orang-orang ini. Papaku, mamaku, dua orang yang sangat-sangat menyenangkan bagi saya. Dia mulai terus bertumbuh, dia mulai berinteraksi dengan benda-benda mati. Dia tahu dia bisa memanipulasi, memanfaatkan, menyusun, membuat benda-benda dari benda-benda mati. Sisi kreativitasnya mulai muncul. Dia mulai berinteraksi dengan alam dan dia mulai mempraktekkan penaklukan terhadap alam. Dia mulai tahu siapa dirinya dibandingkan dengan alam. Dia mulai melakukan pembedaan. Saya bukan papa. Saya bukan mama. Saya beda dengan mereka. Saya bukan barang mainanku. Tapi aku lihat mainanku dan papa mama. Dua ini beda sekali. Dia mulai membedakan mana person, mana bukan person. Dia mulai berinteraksi dengan person dan tidak berinteraksi dengan yang non-personal things. Dia tidak menyapa benda-benda yang merupakan benda mati. Dia tidak bilang selamat pagi kepada mainannya. Kalaupun bilang, dia tidak berharap mainannya bisa menjawab. Saya punya anak, waktu itu saya taruh ada boneka, ada stuffed animal, bentuk anjing. Saya bilang, selamat pagi. Dia bilang, itu kan cuma boneka, masa bisa ngomong katanya. Duh, saya juga ngerti, ini kan cuma sekadar puppet show. Tapi dia sudah bisa punya perasaan. Ini bukan person yang sama dengan saya. Dia mulai berinteraksi dengan segala sesuatu. Nah, saudara, yang heran adalah interaksi dengan segala sesuatu itu tidak pernah mengabaikan interaksi dengan Tuhan. Tetapi memunculkan potensi pengenalan akan Tuhan yang akan bertumbuh. Orang dari kecil sudah punya potensi pengenalan akan Tuhan. Dia mulai punya kesadaran akan hal-hal yang melampaui dirinya. Saya membaca artikel kenapa banyak orang menyukai imajinasi dan permainan. Kenapa anak-anak ya, semua kita waktu masih kecil dan anak-anak kita. Kenapa mereka suka bermain? Kenapa suka berimajinasi? Karena mereka belajar untuk mengekspresikan jiwa. Yang menyadari ada keberadaan melampaui apa yang saya bisa lihat. Kalau saya lihat mainan, saya tahu ada sesuatu melampaui itu. Kalau saya lihat ada blok dari benda-benda apa itu, mainan yang bisa disusun menjadi bangunan. Saya tahu di baliknya ada sesuatu. Jadi ada perasaan terhadap yang besar. Selain saya, selain ciptaan, di balik ini semua ada Allah yang menopang segala hal. Nah, ini pun dipahami dari Alkitab, dari surat Roma, dan juga diekspresikan lewat teologi oleh John Calvin. Nah, maka saudara sekalian, apa itu ada? Ada itu ada dalam rencana Tuhan. Siapa yang bisa menikmati keberadaan? Manusia. Lalu bagaimana manusia bisa menikmati keberadaan? Dengan memulai perjalanan hatinya. Dari kesadaran saya ada, dengan kesadaran ada orang-orang lain dan benda-benda di sekitar saya. Lalu mulai tahu berinteraksi. Aku mulai berinteraksi dengan orang tua, mulai berinteraksi dengan mainan, mulai berinteraksi dengan yang lain-lain. Kemudian mulai memberikan telinga untuk mendengar pengajaran. Orang tua mulai mengajar, anak-anak takutlah akan Tuhan. Ada Allah yang memimpin Israel keluar dari Mesir. Allah yang bawa Israel ke tanah kering di tengah-tengah lautan yang disingkirkan airnya oleh Roh Allah. Nah, ini merupakan pengajaran yang membuat anak-anak tahu, oh ada keberadaan lain, yaitu Tuhan. Di sini dia mulai mengarahkan jiwanya mencari Tuhan. Ini yang benar ya, yang sehat. Yang gak sehat adalah ketika anak-anak diarahkan untuk hal lain. Nah, saya tidak tahu kita arahkan anak-anak kita kemana ya, ke kekayaan, ke kesuksesan. Nah, kamu belajar yang baik supaya nanti bisa kuliah di luar negeri. Kenapa mesti kuliah di luar negeri? Supaya nanti bisa lulus dari luar negeri. Kenapa memangnya kalau lulus dari luar negeri? Lulus dari luar negeri nanti dicari, bisa kerja di tempat bagus, posisi bagus. Kenapa perlu posisi bagus? Supaya duit. Oh, jiwaku perlu uang. Nah, ini yang anak-anak pelajari. Jangan salah, saudara kita ini punya pendidikan yang kita intensikan mungkin cuma 20 atau 30%.
yang akan mempengaruhi orang. Tapi yang kita tidak intensikan itu besar sekali. Saudara mengatakan, ayo pergi sekolah minggu, ayo cinta Tuhan, ayo takut akan Tuhan. Tapi tindakan kita dan pilihan kita kepada uang membatalkan semua pengajaran kesalehan tentang Tuhan. Nah ini sesuatu yang merusak sekali. Maka saudara, jiwa kita mulai belajar, oh ada orang tua, ada orang-orang lebih besar dari saya, mereka guru, mereka mengajar saya segala sesuatu. Saya makan pun gak tahu kalau gak diajar. Saya gak tahu membedakan mana makanan, mana bukan. Sampai orang tua mulai mengajar, baru saya mulai mengerti, oh ada keberadaan yang harus diklasifikasikan. Nah dia mulai belajar memberikan nama. Dia mulai belajar memanggil. Dia mulai belajar mengenal. Dari situ pengenalan akan Tuhan diberikan. Dan Tuhan ada di mana? Aku hanya lihat berkatnya. Aku hanya lihat ciptaannya. Aku hanya lihat tangan penopangannya. Tapi dianya ada di mana? Nah ini dia, Tuhan. Itu menjadi telos. Menjadi tujuan dari jiwa kita. Maka saudara, hati kita. Saya kalau bilang hati atau jiwa, ini interchangeable di dalam pengertian kitab suci. Hati kita sedang memulai perjalanan penting sekali. Hatiku perlu capai Tuhan dan perlu berlabuh di dalam Dia. Nah ini perjalanan adalah perjalanan suci yang Tuhan izinkan manusia alami. Perjalanan dari seorang manusia yang sifatnya individual. Lalu dia mulai sadar dia berinteraksi dengan teman-temannya, dengan orang tua, dengan komunitas sekolah dan gereja. Baru dia sadar, aku tidak sendirian mencari. Aku mencari bersama-sama dengan umat Tuhan. Pencarian apa ya? Pencarian untuk berdiamnya hati saya. Saya tahu ada Allah, tapi hatiku belum mencapai Dia. Aku belum melihat Dia wajah dengan wajah. Aku belum tenang di hadapan Tuhan karena belum melihat Dia. Nah itu sebabnya jiwa kita tidak tenang menurut Agustinus. Maka jiwa kita memulai perjalanan mencari Tuhan dan diselewengkan di tengah-tengahnya. Di tengah-tengahnya tersesat seperti saudara kendarai mobil. Saudara lewat jalan diarahkan oleh Google Maps yang error karena sinyal yang jelek. Saudara pernah alami ini ya? Disuruh belok kiri, saudara sudah belok kiri, dia tetap nunjuk belok kiri. Ternyata macet. Wah saudara bingung, kalau gitu lewat belok mana lagi. Nah saudara mulai tersesat, saudara sadar, saya perlu kembali ke jalan yang benar, supaya saya bisa berdiam dengan tenang di dalam Tuhan. Nah saudara, ketika manusia sudah tersesat, salah satu strategi yang paling efektif dari si jahat adalah membuat kita salah tujuan. Sudah tersesat, salah tujuan. Nah ini lengkap sudah. Saudara kalau tersesat tapi masih tahu tujuan, saudara tanya orang, saudara masih bisa dapat kemungkinan kembali ke jalan yang benar. Saudara dari tempat saudara mau ke GRI Karawaci, anggaplah saudara bukan dari tempat ini. Misalnya umpama dari Tokyo, misalnya ya. Ada yang dari Tokyo sih, jadi kita pakai contoh ini. Kalau di Tokyo lain, begitu sampai di Jakarta, apalagi di Tangerang, agak beda dengan Tokyo. Lebih maju lah kalau Tangerang itu kan. Nah maka waktu melihat Tangerang, orang-orang dari Tokyo bisa tersesat. Waktu tersesat tanya jalan, tanya sama orang, maaf, di mana GRI Karawaci, di manakah Lipo, di manakah, saya bahkan lupa jalan ini apa di depan. Nah saya kalau tersesat nggak bisa ketemu nih GRI Karawaci. Waktu saudara bilang, saya mau ke tempat ini, orang bisa arahkan. Oh, Anda salah belok, coba kembali ke sana untuk kembali ke jalan utama. Nanti terus, setelah itu saudara akan menemukan belokan ke kanan. Setelah itu lihat ada bangunan tinggi, nah itulah tempat yang kau akan tuju. Kalau saudara tahu tujuan itu baik, tapi kalau saudara tidak tahu tujuan, saudara buka kaca tanya, tujuan salah, saudara akan makin tersesat. Waktu dibuka, mau kemana? Mau ke Lipo Supermall. Salah, nggak ada ibadah di sana. Gerejanya lain, bukan gereja yang gereja. Nah maka ketika saudara salah tujuan, saudara makin tersesat. Kenapa makin tersesat? Karena saudara tidak tahu tujuannya kemana. Nah jiwa manusia disesatkan, dan setelah disesatkan jiwa manusia sadar dia tersesat. Tapi tidak tahu, aku mesti kembali kemana ya? Aku tahu aku tersesat, tapi aku tidak tahu rumahku di mana. Where is home? Where is my place? Di mana tempat saya? Saya ada space, but this is not my place. Saya punya ruang, tapi di sini bukan tempat saya. Where is my place? Where is my home? Nah itu sebabnya teologi tentang rumah itu penting. Banyak sekali teologi yang nggak masuk di dalam sistematik teologi ya. Ada teologi jalan, ada lagi teologi tempat, theology of place. Ini Craig Bartholomew kembangkan ini, dan sebelumnya Agustinus sudah kembangkan. Jiwamu bukan perlu space, jiwamu perlu place. Jiwamu perlu tempat yang disebut rumah, bait, home. Apakah engkau tahu di mana rumahmu? Apakah engkau tahu bagaimana
mengajar tentang rumah ini kepada anak-anak sekalian, kepada anak-anak yang Tuhan percayakan kepadamu. Banyak orang berpikir rumah itu surga. Oh, aku nanti akan berdiam di surga. Bukan, rumah itu adalah Allah berdiam bersama dengan kita. Entah di surga, entah di bumi. Dimanapun ada Allah, di situ kita berada bersama dengan Allah. Disitulah rumah. Nah maka saudara, setelah jiwa kita tersesat, hati kita tersesat, Tuhan mau panggil. Tuhan mau panggil, tapi kebanyakan dari kita sudah tersesat dan kita sudah lupa di mana rumah. We forgot our place. Kita lupa di mana tempat kita, di mana rumah kita, di mana tempat kita bisa tenang dan berdiam. Nah Agustinus sangat mengerti ini. Waktu dia melihat tempat dia di Tagas, dia dibesarkan di Tagas. Dia merasa pikirannya nggak cocok untuk Tagas. Tagas itu kampungan. Banyak orang bodoh di sini. Dia mau cari buku, nggak ada. Diskusi dengan orang, rata-rata lebih bodoh dari dia. Maka dia bosan sekali di situ. Nah saya pernah cerita tentang Agustinus. Ada satu anak remaja bilang, Pak, saya ngerti perasaannya Agustinus. Nah ini saya khotbah di satu sekolah ya, waktu KKR regional. Dia mengatakan, saya ngerti perasaan Agustinus. Apa itu? Ya saya juga merasa sekolah ini semua orang lebih bodoh dari saya. Waduh. Saya bilang ke dia, ya mungkin kamu mirip Agustinus, mungkin juga kamu kegeeran. Mungkin yang lain lebih pintar, tapi kamu kurang ngerti mana pintar, mana bodoh. Dia bilang, enggak Pak, saya memang pintar. Oh, saya sudah sadar saya pintar. Lalu saya mengatakan, ya mungkin cuma satu yang kamu kurang. Apa itu? Kerendahan hati. Kalau kamu rendah hati sedikit, kamu akan tahu orang lain lebih pintar. Nah Agustinus diskusi dengan orang, enggak ada yang pintar. Dia baca buku, bukunya dikarang oleh orang yang tinggalnya di Milan. Bukunya dikarang oleh orang yang tinggalnya di Roma. Dia mulai mimpi, aku perlu tempat yang lain. Aku perlu ada di Roma. Aku perlu ada di Milan. This is not my place. Ini bukan tempat saya. Saya mesti pindah kota. Maka dia minta ke mamanya mau pindah kota. Mamanya bilang, ngapain nanti di sana? Saya akan mengajar. Akhirnya dia terima surat dari Roma. Minta dia mengajar di Roma. Nah ini berarti dia memang beneran pinter. Saya bilang ke anak itu, Agustinus itu pinter. Akhirnya ada surat minta dia mengajar di tempat lain. Nah kamu baru bisa konfirmasi kamu pinter. Kalau ada surat minta kamu ngajar. Sudah tahu anak remaja ini jawab apa? Pak, bisa nggak lembaga Bapak kirim surat? Sangat percaya diri orang ini. Nah maka Agustinus dapat surat, ayo mengajar di Roma. Agustinus mengerti. Nah ini baru my place, bukan di sini. Tagas itu apa sih? Ini kota kecil di Afrika Utara. Kota, bukan kota kecil sebenarnya, tapi kota kurang berpendidikan. Ini kota bodoh, nggak ngerti apa-apa. Saya nggak dapat hiburan apa-apa. Sudah kadang-kadang ya kalau kita lihat kota-kota di Indonesia, memang banyak kota itu bodoh. Hiburannya sangat minimalis. Nggak ada hiburan yang berkait dengan keagungan dari pencapaian manusia. Museum-museum yang bagus nggak ada di sini. Nah maka sudah perlu doakan supaya ada kemungkinan bangsa Indonesia belajar untuk mengembangkan place lebih manusiawi untuk manusia. Manusia itu perlu tempat di mana dia berkembang, bukan perlu tempat di mana dia shopping. Kalau cuma perlu tempat di mana dia shopping, dia nggak akan jadi manusia. Nah saudara sekalian, Agustinus pindah ke Roma, lalu dia mengatakan, di sini pun saya kurang nyambung. Orang-orang tetap lebih bodoh. Akhirnya dia dapat surat dari Universitas di Milan. Nah waktu zaman Agustinus, Milan lebih tinggi daripada Roma, bahkan lebih tinggi daripada Florence, Firenze. Nah akhirnya dia pindah ke Milan dan dia mengajar di situ. Dia tinggalkan pasangannya yang sudah memberikan anak bagi dia di luar nikah. Dia mengatakan, saya nggak mau bawa kamu. Kenapa? Karena saya tidak boleh bawa orang yang belum saya nikahi. Kamu belum saya nikahi. Akhirnya dia putus hubungan dengan sangat kejam. Dia mengatakan, saya tidak mau kamu bawa anak kita dan rawat. Saya mau pergi ke Milan. Oh dia jahat bukan main. Tapi di Milan pun dia merasa jiwanya nggak tenang. Dia mulai pikir tempat bagi jiwa saya di mana ya. Aku sudah ketemu orang-orang pintar. Dia bahkan ke gereja dengar khotbah dari Ambrosius. Dan dia mengatakan Ambrosius ini punya retorika sangat tinggi. Dia menikmati intelektualitas yang dibagikan oleh Ambrosius. Dan dia menikmati teknik retorika yang diberikan di atas mimbar oleh Ambrosius. Kalau begitu apalagi yang kurang? Yang kurang adalah jiwaku nggak punya tempat. Tubuhku tinggal di Milan. Tapi jiwaku berdiam di mana? Nah dia mulai pelajari kembali Neoplatonisme. Dia pelajari kembali akar dari Neoplatonisme yaitu Platonisme. Dia pelajari kembali tentang tempat. Dia sadar di dalam ilustrasi gua dari Plato. Dikatakan orang yang sudah mengerti kebenaran itu seperti orang yang sudah keluar dari sebuah gua. Lalu kemudian dia melihat pemandangan yang asli. Baru dia tahu di dalam gua dia cuma lihat bayang-bayang dari dirinya.
Di luar gua baru dia tahu, oh ada realitas yang lebih indah daripada di dalam gua. Maka dia balik ke dalam gua, menjelaskan kepada orang-orang lain. Orang-orang lain gak rasa terganggu. Sudahlah, ini udah bagus. Nah saudara, banyak orang yang hidup di dalam dosa, tidak merasa dosa mengganggu. Kenapa merasa dosa tidak mengganggu? Karena tidak tahu alternatif yang lebih baik. Nah Agustinus menyadari, yang bikin dia berhenti berdosa, itu bukan karena dia sadar dosa jelek. Tentu sadar dosa jelek itu adalah hal yang harus ada. Tapi juga kesadaran bahwa alternatifnya adalah alternatif sejati. Alternatif dari dosa adalah keindahan dari Tuhan. Nah itu yang harus diketahui. Selama jiwa kita belum tahu tempatnya di dalam Tuhan, jiwa kita tidak mungkin kembali kepada Tuhan. Maka setelah dia di Milan dia bingung, kenapa hatiku masih belum tenang? Oh jiwaku masih mencari apa ya? Akhirnya dia sadar pencarian sejati adalah di dalam kasih. Jiwa saya perlu berdiam di dalam kasih. Tapi kan kasih itu kan sebuah kata kerja. Ataukah sebuah kata benda. Ataukah hal yang lain? What is love? Apa itu kasih? Bagaimana memahami kasih? Setelah dia menjadi Kristen baru dia sadar kata-kata yang indah dari surat Yohanes. God is love. Allah adalah kasih. Engkau mau tahu kasih itu berasal dari mana? Dari Allah. Maka kalau jiwamu perlu dicintai, cinta sejati adalah di dalam Allah. Nah maka dia berani menulis di dalam Confessions. Jiwaku selalu berada dalam keadaan tidak tenang. Sampai dia menemukan tempat berdiamnya di dalam Tuhan. Nah ini pencarian yang Agustinus pahami. Maka saudara sekalian, adakah alternatif bagi jiwa kita? Tidak ada selain di dalam Tuhan. Itu sebabnya tanpa Tuhan memberikan anugerah, ini yang kita bahas, yang saya bahas tadi di Kebaktian 1. Tanpa Tuhan mencelikan kita untuk tahu bahwa ada hidup penuh berkat dan kelimpahan. Bahkan kelimpahan yang begitu sempurna. Sehingga kita bisa berseru kepada Tuhan, bisa meratap kepada Dia. Sampai mati pun masih bisa meratap. Ini kehidupan sempurna yang luar biasa. Nah Tuhan membukakan kepada kita, disinilah kamu bisa berdiam. Disinilah jiwamu akan menemukan your place. Disinilah tempatmu. Disinilah jiwamu bisa mengatakan, akhirnya saya berdiam di dalam rumah yang memang dimaksudkan untuk saya. Nah maka ketika ini terjadi, manusia akan limpah dan puas. Tapi saudara sekalian, ternyata kelimpahan dan kepuasan ini akan mulai kita nikmati kalau kita ada di dalam jalur menuju ke sana. Jadi hal yang lebih penting adalah jalurnya dulu. Saya tahu tujuannya adalah di dalam Tuhan, namun saya juga tahu jalurnya kemana. Bagaimana saya menjalani jalur yang benar untuk jiwaku nanti berdiam di dalam Tuhan. Nah untuk itu saudara dan saya mengalami kondisi di mana hati kita yang tadinya serong, tadinya sesat, sekarang perlu dikembalikan oleh Tuhan. Bagaimana hati kita dikembalikan? Nah saudara, hati manusia tidak mungkin dikembalikan tanpa adanya sisi interaksi dengan hati yang lain, dengan orang-orang lain. Nah itulah sebabnya kita perlu komunitas. Tuhan tidak mungkin pulihkan manusia sebagai individu. Tuhan akan pulihkan manusia di dalam komunitasnya. Nah berarti sebelum saya berdiam di dalam Tuhan, saya perlu dulu ada di dalam sebuah komunitas yang sepakat bahwa hati ini tidak akan tenang kecuali dia berdiam di dalam Tuhan. Inilah komunitas yang untuknya Kristus rela mati. Ini komunitas tidak bisa dibentuk dengan menjadikan saudara member karena saudara mendaftarkan nomor HP. Saudara kalau belanja ditanya nomor HP, mau jadi member enggak? Saya suka beli kopi di satu tempat yang saya gak usah sebut namanya ya. Lalu ditanya, Bapak sering belanja di sini ya beli kopi ya? Iya, sayang loh Pak kalau Bapak jadi member dari dulu, Bapak udah bisa dapat gratis. Oh gitu ya, gimana jadi member? Gampang, serahkan nomor WA-mu kepada kami. Ya sudah, saya pikir bolehlah daftar. Akhirnya daftar saya jadi member. Hati-hati ya, saya ini anggota. Maka tiap kali beli kopi di situ langsung pamer. Anggota, wah anggota kerajaan kopi. Minta kopi satu, oke, lalu di scan. Kemudian di scan saya dapat poin. Nah ini keunggulan keanggotaan itu. Saya lihat poin bertambah. Begitu poin sudah sempurna, saya bisa dapat kopi gratis. Nah ini keanggotaan yang sama sekali gak penting. Nah saudara, Tuhan menyiapkan ada keanggotaan yang untuk mendirikan komunitas ini. Yesus Kristus harus mati dulu. Ini sesuatu yang tidak mungkin. Bagaimana manusia bisa membentuk komunitas jiwanya bisa tenang? Gak bisa. Lalu bagaimana bisa ini terbentuk? Kalau Tuhan berjanji. Maka Tuhan menjanjikan akan membentuk komunitas ini melalui kelahiran Sang Mesias. Mesias lahir untuk menggembalakan seluruh jiwa yang disiapkan oleh Tuhan untuk selamat. Untuk digembalakan oleh Dia. Itu sebabnya ketika Kristus akan lahir, malaikat memberikan pernyataan yang sangat penting
kepada para gembala. Apa yang dikatakan kepada para gembala? Datanglah ke kota Daud, ada seorang anak yang sudah dilahirkan. Dialah raja, dialah Mesias yang akan menggembalakan umatnya. Datanglah dan sambutlah. Lalu seluruh malaikat memuji Tuhan dengan pujian, mulia bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi bagi orang-orang yang diperkenan oleh Allah. Glory to God in the highest and peace on earth. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang diperkenan oleh Tuhan. Siapa yang diperkenan Tuhan? Damai bagi dia. Siapa yang diperkenan Tuhan mendapat damai karena Tuhan dipermuliakan di sorga. Nah, itu sebabnya kita mesti mengerti dulu dua hal ini. Tuhan dipermuliakan di sorga. Itu artinya apa? Saudara, kita selama ini berpikir dengan cara statis. Surga statis, bumi penuh dengan dinamika dan gerak sejarah. Ini salah loh. Alkitab mengajarkan bumi dan surga, meskipun di dalam variasi waktu. Nah, ini mungkin kalau konsep waktu yang lebih modern atau lebih termutakhir, terutama dipengaruhi oleh konsep berpikir dari Albert Einstein. Kita mengerti tentang relativitasnya waktu. Waktu tidak berjalan dengan cara atau dengan frekuensi yang sama di dalam keadaan yang sama. Nah, itu sebabnya sorga dan bumi mempunyai cara hitung waktu yang beda, tapi sama-sama ada waktu. Nah, kita berpikir loh, Tuhan kan di surga memang dimuliakan. Waktu malaikat mengatakan, mulia bagi Allah, glory to God in the highest. Ya sudah tahu Tuhan memang dipermuliakan di tempat yang maha tinggi kok. Tidak, Tuhan dipermuliakan iya, tapi yang dimaksud di sini bukan itu. Bukan kemuliaan yang memang sudah ada. Saudara, kadang-kadang kita bicara tentang hal yang sudah ada yang harusnya nggak usah diomongin. Seperti misalnya, apakah Tuhan hadir di sini? Hadir dong, kan Tuhan hadir di mana-mana. Bukan. Tuhan hadir di mana-mana itu benar. Tapi yang dimaksudkan Tuhan hadirlah di sini adalah kehadiran di dalam mode yang spesifik. Kehadiran yang penuh cinta, kehadiran mau memberkati, kehadiran mau menikmati kehadiran kita. Itu kehadiran yang kita maksud. Saudara, kalau bicara tentang hal yang general itu nggak perlu dibicarakan lah. Kalau saudara dengar ada suara seperti besi jatuh, kelentang. Lalu saudara lihat, apa itu? Oh, ternyata ada tiang besi rubuh. Lalu saudara tanya, kenapa tiang besi itu bisa rubuh? Lalu orang jawab, gravitasi Pak. Ini enggak menolong. Ya, saya sudah tahu itu gravitasi. Saya mau lebih detail. Kalau ada yang mengatakan Allah dipermuliakan di sorga. Kenapa ya Allah dipermuliakan? Memang Allah dipermuliakan. Allah memang mulia. Wah, itu sudah tahu. Malaikat-malaikat kalau ngomong gini ya, gembala-gembala bilang nggak usah ngomong. Jadi malaikat digituin. Saya yakin gembala nggak berani lah ngomong gini. Cuma dalam hati. Hei gembalaku, ada apa? Allah itu mulia di sorga. Oke, ada informasi baru nggak malaikat? Kami ini perlu berita update, bukan berita yang udah tahu dari dulu. Nah saudara, Allah mulia di tempat tinggi. Ini tidak ada kaitan dengan kemuliaan Allah yang memang sudah dari kekal sampai kekal ada. Lalu apa sih yang dimaksudkan dengan kemuliaan Allah di surga? Saudara, hal yang penting tentang surga, kalau kita lihat di dalam kitab suci. Surga adalah tempat di mana kemuliaan Allah dinyatakan di dalam relativitas dengan bumi. In relation to earth. Surga selalu berelasi dengan bumi. Apa yang terjadi di surga akan mempengaruhi bumi. Apa yang terjadi di bumi akan mempengaruhi surga. Maka surga tidak pernah dibahas oleh Alkitab tanpa interaksinya dengan bumi. Kalau nggak percaya coba selidiki ya nanti setelah pulang, jangan sekarang. Sekarang saudara main HP nanti ditegur dari mimbar, saudara sakit hati nggak mau balik. Nah jadi kalau saudara mengatakan apa itu surga? Di Alkitab surga selalu bahas berinteraksi dengan bumi. Silakan nanti cari, bahas surga ada kaitan dengan bumi. Bapa kami yang di surga. Apa itu surga? Surga adalah tempat di mana doamu bergema. Surga tempat apa? Banyak. Tapi Alkitab tidak tertarik untuk memberikan generalisasi. Tidak tertarik untuk memberikan informasi generalisir. Pokoknya di surga bagus-bagus. Enggak. Alkitab itu detail di dalam membahas perspektif tentang surga. Ada apa di surga? Ada Allah yang mendengar doamu. Maka waktu kita mengatakan Bapa kami yang di surga. Seluruh surga ada gema doa kita. Doa kita itu reverberasi di surga. Waduh, itu luar biasa sekali ya. Saudara berdoa dalam hati, gemanya keras di sorga. Nah waktu dikatakan sorga, tempat Allah bertahta, mulia bagi Allah di tempat maha tinggi. Ini Allah dipermuliakan, ada kaitan dengan bumi. Maka waktu malaikat bilang mulia bagi Allah, ini sedang berbicara kepada event khusus di surga. Surga itu ada banyak event, tapi nggak ditulis di Instagramnya surga, ya nggak ada Instagram. Nah waktu saudara mengatakan surga lagi ada apa ya? Ada mulia Allah. Kenapa Allah mulia? Hal apa yang mau ditekankan? Ternyata kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi itu dinyatakan dipuji. Karena di bumi ada raja
yang sesuai dengan hati Tuhan. Nah ini penting untuk kita pahami. Kapan Tuhan dimuliakan? Ketika ada raja di bumi yang mirip Tuhan. Saudara mau Tuhan dipermuliakan? Mari kita harap bangsa kita dipimpin oleh orang yang bisa mencerminkan sifatnya Tuhan. Mungkin dia bukan orang percaya, biar. Tapi dia mesti punya takut akan Tuhan. Sehingga aspek keadilan Tuhan, aspek belas kasihan Tuhan, aspek memperhatikan kehidupan rakyat ada pada pemimpin. Kapan Tuhan dipermuliakan? Ketika Raja Daud menyatakan bahwa tahta yang dia miliki adalah milik Tuhan. Kapan Tuhan dipermuliakan? Ketika Nebukadnezar di dalam kesadarannya mengatakan, Tuhannya Daniel tidak boleh ada yang hujat. Siapa yang berani menghina Tuhannya Daniel, rumahnya akan dirobohkan dan orang itu akan dipenggal. Wah ini Tuhan dipermuliakan. Tuhan dipermuliakan ketika ada raja yang saleh memimpin di dunia. Nah, inilah konteksnya. Maka waktu Alkitab mengatakan, mulia bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Why? Kenapa Allah mulia? Karena raja yang sesuai hati Tuhan sudah lahir. Damai bagi bumi. Kenapa bisa damai? Karena ada pemimpin yang akan bawa damai. Dan Tuhan dipermuliakan karenanya. Maka inilah keindahan berita Alkitab tentang surga. Selalu berkait dengan bumi. Selalu berkait dengan what's going on here. Kenapa Tuhan marah di surga? Karena di bumi terjadi kekacauan dan penindasan. Kenapa Tuhan senang di sorga? Karena di bumi ada pemimpin yang membawa damai di tengah-tengah dunia. Nah maka saudara, malaikat tidak omong kosong waktu mengatakan, glory to God in the highest. Kenapa Tuhan dipermuliakan? Karena hari ini peace on earth lewat raja yang akan lahir ini. Nah itulah cara jiwa kita atau hati kita ditenangkan di dalam Tuhan. Jadi bagaimana hati kita diubahkan, bagaimana hati kita dipertumbuhkan, bagaimana hati kita dipulihkan, bagaimana hati kita dari cengkeraman dosa akhirnya dibersihkan. Lewat berita Injil. Berita Injil apa ya? Berita Injil bahwa sang raja akan berjuang untuk membawa damai. Dan perjuangannya adalah perjuangan sampai mati. Dia rela mati supaya damai terjadi bagi saudara dan saya. Dan ketika damai terjadi, Tuhan dipermuliakan di surga. Dan inilah jalan jiwa kita berdiam di dalam Tuhan. Mau berdiam di dalam Tuhan? Mau, siapa yang tidak mau? Kalau begitu mari nikmati damai dari Tuhan. Mari nikmati raja yang memimpin di tengah-tengah dunia ini. Maka saudara, Injil memberitakan kepada kita bahwa hati kita harus milik Tuhan. Satu-satunya cara hati kita bisa ditenangkan adalah hati kita berdiam di dalam Tuhan. Tapi Injil Lukas lewat bacaan kita memberikan penjelasan lebih aplikatif tentang apa itu hati yang berdiam di dalam Tuhan. Hati berdiam di dalam Tuhan artinya apa ya? Artinya engkau berbagian di dalam kerajaan Sang Raja Damai. Di bumi ada damai dan engkau berbagian. Nah disinilah pengobatan bagi hati kita. Saudara, kita semua orang berdosa dan kita semua hatinya sudah dirusak oleh dosa. Kita sudah diselewengkan oleh si jahat dan kita sudah dihancurkan oleh tipu dayanya. Dan sekarang kita mengemis kepada Tuhan. Tuhan, kembalikan aku. Aku mau menikmati tempatku. Aku mau menikmati tempat bagi jiwaku. Bagaimana caranya ya Tuhan? Berikanlah ketenangan supaya jiwaku berdiam di dalam Engkau. Tuhan mengatakan, aku memberikannya lewat Kristus. Lalu bagaimana kita menjalankannya? Dengan berbagian. Apa itu berbagian? Dengan menjadi bagian dari tempat, place, bukan space. Apa bedanya space dengan place? Apa bedanya tempat yang disebut place dalam bahasa Inggris dengan sekadar ruang yang kita pahami secara konsep fisika? Nah saudara, ruang itu tidak tentu melibatkan interaksi kita. Sedangkan tempat adalah tempat di mana interaksi kita sangat dibutuhkan. Rumah saudara menjadi tempat karena saudara banyak berinteraksi di situ. Saudara berinteraksi dengan menyalakan lampu kah, menata ruangannya kah, dengan memperbaiki ini itu, dengan mengelola ini itu, membersihkan ini itu. Sehingga kehadiran saudara dan tempat itu saling berinteraksi. Tempat adalah tempat di mana saudara hadir dan kehadiran saudara signifikan karena interaksi di dalamnya. Nah bagaimana dengan jiwa kita? Jiwa kita perlu tempat, iya. Tapi penyaluran bagi jiwa kita itu selalu ada di dalam sense perception. Ini sesuatu yang diselidiki dan kemudian mulai dipikirkan di dalam tradisi estetika. Nah saudara, ada orang namanya Emmanuel Levinas. Emmanuel Levinas mengkritik sejarah filsafat, karena sejarah filsafat selalu mengambil konsepnya Aristotle. Aristotle tulis buku yang judulnya adalah Metafisika. Sebenarnya judulnya bukan metafisika, judulnya adalah First Principle, prinsip pertama. Filsafat pertama itu apa? Tapi di dalam korpus ya, di dalam opus kumpulan karya Aristotle, karya yang bernama First Principle,
Ini ditaruh setelah buku judulnya Fisika. Jadi Aristotle tulis buku Fisika, lalu ditulis buku First Principle. Nah, di dalam penggabungan edisi karya Aristotle, buku First Principle ditaruh setelah buku Fisika. Maka kalau ada yang tanya, kalau mau belajar Aristotle, belajar apa dulu? First Principle. First Principle di dalam rangkaian karya Aristotle itu yang mana ya? Oh, itu abis buku Fisika, After Physics. Maka After Physics ini disebut dengan metafisika. Nah, sampai sekarang orang bilangnya metafisika. Apa itu metafisika? Tentang keberadaan. Oh, jangan bahas itu dulu. Baca dulu apa? Baca dulu First Principle. Loh, katanya metafisika First Principle sama. Iya, tapi metafisika tidak sama dengan First Principle yang dimaksud. Nah, maka ketika Aristotle bahas First Principle, di situ dibahas tentang keberadaan. Bagaimana berfilsafat? Dimulai dari apa itu ada. Nah, Emmanuel Levinas nggak setuju. Bagi dia filsafat tidak dimulai dengan apa itu ada. Harusnya filsafat dimulai dengan apa itu yang pantas dan benar, moralitas. Maka etika harusnya jadi first principle, bukan keberadaan. Nah, tapi kemudian relasi ini dilanjutkan dengan kelompok orang yang mempelajari estetika. Mengatakan sepertinya keberadaan tidak bisa dipahami dengan apa itu ada, juga nggak bisa dipahami dengan apa itu baik. Tapi yang pertama harus dipahami adalah what is the truly beautiful. Hal apa yang benar-benar indah dan baik. Indah bagi mata, baik bagi jiwa. Indah di telinga, baik bagi jiwa. Indah di dalam pengalaman indrawi dan baik bagi jiwa. Ini yang harus jadi first principle. Nah, maka saudara sekalian, di dalam tradisi estetika dari dunia filsafat, sangat ditekankan bagaimana fisik berpengaruh kepada hati. Bagaimana hatimu tenang dengan kondisi estetika yang kamu pahami secara sense perception, secara sensual. Nah, itu sebabnya iblis merusak dunia dengan memberikan sense yang palsu, sensualitas yang merusak, sensualitas yang menghancurkan. Bagaimana memulihkan? Dengan sensualitas yang mengarah kepada keindahan Tuhan. Nah, maka kalau kita katakan aku mau hatiku berdiam di dalam Tuhan, but how? Ekspresi tubuhmu lah yang akan memberikan tempat bagi hatimu di dalam Tuhan. Ketika badanmu mengekspresikan kehendak Tuhan, ketika mulutmu menuturkan kata-kata yang baik, ketika telingamu memilah dan menyukai kalimat dari Tuhan lebih daripada nasihat dari dunia ini, ketika matamu diarahkan untuk melihat keindahan Tuhan dan bukan hawa nafsu dari dunia, ketika mulutmu terbiasa untuk mengungkapkan praise kepada Allah, disitulah hatimu berdiam di dalam Tuhan. Bagaimana kita lakukan ini? Dengan berita Injil. Apa itu berita Injil? Bahwa kita melakukannya oleh karena ada Dia yang sudah lebih dulu melakukan. Dan Dia yang sudah lebih dulu melakukan memberikan kemungkinan kepada kita untuk melakukannya karena Dia ada di dalam kita dan kita di dalam Dia. Inilah Injil. Jadi kalau ditanya apa itu Injil? Injil adalah Kristus sedang menggembalakan jiwamu. Gembalakan jiwaku kemana? Supaya jiwamu berdiam di dalam Allah. Bagaimana berdiam di dalam Allah? Dengan fisikmu, dengan sense perception, dengan keberadaanmu yang berinteraksi dengan alam. Mengkonfirmasi tentang Tuhan. Maka supaya jiwa berdiam di dalam Tuhan. Tuhan yang kasih jalan. Kristus, lalu kemudian seluruh ciptaan yang Dia berikan. Seluruh peraturan, seluruh etika, seluruh hukum, seluruh moralitas, seluruh kepantasan yang Dia inginkan kita jalankan. Maka bagaimana berdiam di dalam Tuhan? Mari nikmati kehidupan yang kudus. Mari nikmati kehidupan yang menyukakan hati Tuhan. Mari abaikan dan hina tawaran palsu dari dunia. Dan mari tinggikan pengertian dari Tuhan tentang apa itu kasih, apa itu menjalankan keadilan, apa itu menghidupi kehidupan yang penuh belas kasihan, apa itu menjalankan kehidupan yang bersih, apa itu menjalankan kehidupan untuk memuliakan Tuhan. Biarlah kita mengetahui di sini, saat ini, di bumi, hatimu akan berdiam di dalam Tuhan, asalkan tubuhmu dan your sense perception, persepsi indrawimu, semua menikmati kekudusan Tuhan. Bagaimana ini dimulai? Dengan Kristus dihadirkan. Maka malaikat mengatakan di dalam ayat yang kita baca, hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Hatimu yang tersesat, sekarang ada harapan. Karena juru selamat sudah lahir. Siapakah dia? Dia adalah Sang yang diurapi atau Kristus. Dialah Tuhan dan Dia lahir di kota Daud. Inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Bayi ini membimbing kita sebagai raja. Tidak dikatakan bayi ini akan jadi raja, tapi bayi ini adalah the king.
Dia sudah jadi raja sebelum datang, dan waktu datang dia tidak diubahkan statusnya sebagai raja. Loh kalau begitu kenapa raja ini menjadi bayi? Karena dia mau menjadi teladan bagi kita di dalam kondisi yang sama dengan kita. Lahir, menjadi bayi, bertumbuh, dan dewasa, dan mati. Dia mempermuliakan Tuhan di dalam segalanya. Jiwa Kristus berdiam di dalam Sang Bapa. Karena sejak lahir sampai mati, dia menjalani kehidupan di dalam tubuh yang menikmati dan mengikuti Sang Bapa. Demikian kita sekarang dimampukan bahwa kita akan menjalani janji Tuhan, mulia bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya, yang punya goodwill, yang punya keinginan menjalankan hal yang benar, yang baik. Mari nikmati Tuhan, nikmati hati yang berdiam di dalam Dia. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mohon berkat-Mu. Kami mohon supaya hati kami berdiam di dalam Tuhan, dan kami berdiam oleh karena Kristus menjadi pemimpin kami. Dan biarlah hati kami berdiam di dalam Tuhan melalui interaksi kami dengan dunia ini. Kami menemukan tempat kami di mana kami berinteraksi sesuai dengan yang dikehendaki Tuhan. Dan kiranya Tuhan mampukan kami untuk menikmati kehidupan yang diperkenan oleh Tuhan. Bimbinglah kami ya Tuhan, hati kami sudah lama tersesat dan kami mau kembali kepadamu. Tuntaskanlah segala hal yang masih belum beres dalam hati kami. Kami mau mengakuinya dan bertobat, asalkan Tuhan mengizinkan Kristus memimpin jiwa kami, berdiam dengan sempurna di dalam Bapa. Terima kasih untuk anugerah-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.